Dan aku saranin banget buat teman-teman semua, dalam hidup kalian, kalian harus coba satu kali aja untuk merantau, gitu kan? Merantau, keluar dari rumah kalian, keluar dari zona nyaman kalian, keluar dari lingkungan kalian. Maka kalian akan menemukan banyak hal-hal luar biasa di luar sana. Mungkin kalian merasa nggak sih, di lingkungan kalian, kalian tuh nggak dihargai. Di lingkungan kalian, potensi kalian itu nggak ada apa-apanya. Dan aku merasakan itu teman-teman. Di lingkunganku, aku ini apa ya? Seperti anak yang nggak memiliki guna, nggak ada potensi, nggak ada bakat, nggak terlihat gitu Pak. Tapi ketika merantau, ya kan, bertemu dengan orang-orang lain, dan di tanah rantau ini, aku benar-benar merasa aku ini memiliki bakat, potensi yang bisa dikembangkan gitu. Dan aku sangat dihargai di sini teman-teman. Gitu. Dan aku benar-benar merasa setiap orang pasti memiliki apa ya? Tempat yang tepat gitu kan, yang bisa menerima dia itu seperti apa, sebagai apa. Halo brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-temanku dimanapun kalian berada guys. Kembali lagi bersama aku di sini Aojak di channel yang penuh suka duka ini guys. Akhirnya hari ini kita bisa ngopi siang-siang lagi guys. Aduh mantap kali guys. Kopinya langsung kopi hitam gitu kan, langsung meledak ini sama kepala nih. Bismillahirrahmanirrahim. Pahit. Guys, pokoknya mah kalau ada kopi hitam, kerja sampai jam berapapun guys, kuat insya Allah. Jadi hari ini aku mau mengucapkan selamat lebaran ya teruntuk sahabat-sahabatku, sahabat muslim di seluruh dunia ya, khususnya sahabat-sahabat di Indonesia. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin dari Aojak sekeluarga ya. Dari teman-teman juga minal aidin wal faidin, kalau ada kesalahan baik itu perbuatan maupun perkataan ya, yang disengaja maupun tidak disengaja. Jadi mohon maaf teman-temannya. Kita kembali ke Fitri gitu kan ya, kita bersih lagi nih, suci lagi kalau lebaran tuh. Wah, dosa-dosa udah banyak hangus gitu kan ya. Mohon maaf guysnya. Kebetulan pisan teman-teman, jadi lebaran tahun ini bertepatan di hari kerja ya. Jadi kalau lebaran tahun kemarin itu tepat di hari Minggu kalau nggak salah. Jadi waktu itu aku libur kan, jadi pagi-pagi itu udah bisa langsung video call ya sama orang tua gitu kan, sama saudara, bisa langsung maaf-maafan, nangis-nangis gitu kan ya. Kalau sekarang tuh aku tadi pagi-pagi tuh, aduh pagi-pagi udah harus siap-siap kerja gitu kan. Jadi belum sempet nih telepon dan lain sebagainya. Tapi ya shoganai teman-teman ya, si kata ganai gitu kan, gak ada pilihan lain. Kalau kata orang Jepang tuh shoganai. Jadi ya mau gimana lagi gitu kan. Nasib anak rantau, nasib kita sebagai perantau ya seperti ini. Kita harus menerima segala resikonya gitu kan. Mungkin teman-teman mah di rumah kan bisa sholat di masjid ya kan, sholat Idul Fitri bareng-bareng, habis itu terus berkunjung tuh ke rumah-rumah saudara ya kan, maaf-maafan sambil makan opor ayam gitu kan ya. Ya itulah kenikmatan teman-teman. Jadi nikmati mumpung teman-teman mungkin masih di rumah ya. Buat teman-teman yang sekarang lagi persiapan nih pengen pergi ke Jepang, pengen merantau entah ke Jepang, Korea, Australia, ke Eropa, kemanapun itu teman-teman, nikmatilah masa-masa kalian waktu di Indonesia itu. Karena kalau kita udah di tanah rantau kayak gini nih, masa-masa itu tuh akan menjadi masa yang sangat dirindukan. Itu yang aku rasakan teman-teman. Tapi ya mungkin teman-teman yang sekarang lagi berproses dan mungkin kalian udah nggak sabar gitu kan ya, pengen ngerasain apa ngerantau itu seperti apa sih gitu kan, pengen bener-bener cepet-cepet pergi lah gitu kan dari Indonesia. Pasti kalian tuh ngerasa lebaran itu kayak menyakitkan teman-teman ya, apalagi kalau misalkan kita posisinya nganggur gitu kan ya, udah lulus sekolah, nggak ada kerjaan, pengangguran ya, itu kayak ketemu sama saudara-saudara tuh rasanya tuh nggak enak banget gitu kan ya. Tuh aku pun dulu ngerasain kayak gitu teman-teman. Jadi dulu tuh kayak takut banget kalau lebaran tuh, kayak males lah gitu istilahnya, karena pasti ditanya udah kerja belum ya kan, udah ini belum. Tapi teman-teman, pesan dari akunya, lupakan itu semua teman-teman, gak apa-apa, nikmatin aja prosesnya, nikmatin aja setiap momen-momen ya gitu. Meskipun kalian mungkin sekarang masih dalam proses untuk bisa bekerja di luar negeri,
kalian belum ada pekerjaan, ya kan, nikmatilah waktu-waktu bersama keluarga, waktu bersama orang tua, waktu bersama teman-teman, sahabat-sahabat gitu. Karena waktu sibuk itu susah sekali teman-teman. Karena waktu kalian sibuk itu pasti datang gitu kan. Dulu aku benar-benar orang yang luang sekali ya. Banyak sekali waktu luang yang terbuang teman-teman. Waktu-waktu nganggur tuh, wah, ya itulah mungkin kenikmatannya ya, kita bisa main, bisa kumpul, bisa dan lain sebagainya. Dan aku udah memperkirakan gitu kan, suatu hari aku pasti memiliki hari-hari yang sibuk gitu kan, pasti memiliki hari-hari yang padat gitu kan. Dan bener teman-teman, ya dalam 2 tahun ini bener-bener waktuku tuh sangat sibuk sekali lah gitu. Maksudnya kan bekerja ya gitu kan, dari pagi sampai sore ngurus rumah ya kan, terus juga malamnya kerja lagi gitu kan, punya kerjaan sampingan dan lain sebagainya. Dan ya, jadi waktu luang juga itu merupakan rezeki gitu teman-teman ya. Nanti juga kalian bakal ngerasain sih kalau misalkan udah di tanah rantau kayak gini ya, udah jadi anak rantau, bagaimana ngerasain apa hidup mandiri, kesepian, ya kan? Kayak gitu pasti ngerasain sendiri nanti pas udah sampai ke Jepang gitu kan. Bagaimana rasanya lebaran di negeri orang. Aku udah 3 kali lebaran teman-teman ngerasa ini. Lebaran tanpa keluarga ya di rumah gitu kan. Tapi ya seiring berjalannya waktu biasa aja sih teman-teman. Mungkin di lebaran pertama kali ya di Jepang itu aku nangis ya kan, sedih, keingetan gitu kan, bahwasanya ya serunya gitu kan lebaran di rumah tuh seperti apa, masih kebawa lah gitu ke Jepang. Tapi setelah 2 tahun ini ya gitu kan di Jepang, di lebaran ketiga ini kayaknya rasanya biasa aja gitu. Ya udahlah gitu, mau gimana lagi, kayak udah lebih ke menerima. Jadi nggak usah terlalu diratapi lah ya, itu kesedihan-kesedihan itu lupakan. Nah, dan mungkin di video kali ini aku mau sedikit sharing, memberikan suatu pandangan ya ke teman-teman yang mungkin kalian tuh pengen pergi keluar untuk merantau, tapi kalian tidak begitu memiliki keberanian untuk keluar dari lingkungan kalian gitu kan, untuk keluar dari apa zona kalian itu gitu kan. Jadi kalau menurut aku pribadi teman-teman ya, berani merantau itu sesuatu yang keren. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan 3 hal ini nih. Jadi ya, yang pertama itu kita jadi memiliki seni bertahan hidup teman-teman. Aku jujur nggak pernah merantau sebelumnya ya. Jadi aku dari kecil sampai mungkin umur 20 tahun tuh aku bersama orang tua terus. Gitu. Jadi kayak nggak memiliki keberanian lah gitu. Jadi penakut gitu kan. Tapi setelah dipaksa untuk pergi merantau ya, apa boleh buat teman-teman, kita akan bertemu dengan dunia baru ya kan, bertemu orang-orang yang baru yang kita nggak tahu watak karakternya seperti apa. Ada yang keras, ada yang menyebalkan ya kan, ada yang benci sama kita. Dan kita harus bisa beradaptasi gitu kan dengan lingkungan seperti itu. Yang tadinya di zona nyaman nih, kayak ada bapak, ada ibu, ada teman-teman, best friend yang menjadi pelindung kita. Kalau kita misalkan ada yang nyerang, kalau kita ada yang benci, ada yang ngejelekin dan lain sebagainya, kita bisa berlindung. Tapi ketika di luar gini, di tanah rantau ya, mau bagaimana lagi ya kan? Kita harus benar-benar berjuang sendirian gitu kan, menghadapi masalah-masalah itu. Jadi seiring berjalannya waktu, keberanian kita tuh jadi tumbuh tiap gini kan. Jadi kita memiliki keberanian untuk menantang kehidupan ini teman-teman. Jadi seperti memiliki seni beradaptasi kayak gitu. Itu kalau menurut aku ya. Jadi berani merantau itu keren kalau menurut aku. Jadi kita bisa beradaptasi dengan lingkungan baru dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman ada yang dari kecil sudah kayak, bang aku udah pesantren loh dari kecil gitu kan, aku lama di pesantren, aku udah biasa. Bang aku udah merantau dari kecil, udah pergi ke ini misalkan ke daerah lain lah gitu, tinggal di jauh dari orang tua gitu kan. Oke ya teman-teman ya, itu juga keren gitu kan. Tapi kalau menurut aku pribadi, merantau ke luar negeri dengan merantau ya masih di Indonesia itu berbeda teman-teman. Kenapa? Karena kalau merantau di Indonesia itu kita kan masih satu darah, satu tanah air ya kan, masih saudara lah. Misal kita pergi ke Aceh, ke Papua, itu kita masih saudara gitu kan. Jadi bahasa pun kita masih bisa mengerti. Kemudian juga ya karakter juga nggak beda jauh ya kan. Orang Indonesia kan saling menolong, saling kasih sayang, maksudnya itu saling apa ya, bertetangga lah dan lain sebagainya. Tapi ketika kita pergi ke luar negeri teman-teman, kita udah beda budaya, beda bahasa,
karakter apa lagi, ya kan? Budayanya beda. Dan kita harus bisa beradaptasi dengan mereka. Di Indonesia, contoh, aku orang muslim ya. Di Indonesia tuh mayoritas muslim. Kalau mayoritas, itu kita menang, ya kan? Pasti yang minoritas tuh selalu tertindas gitu kan. Nah, kan kalau kita jadi muslim di Indonesia kan enak ya. Kita pasti selalu menang nih, karena kita nakamanya banyak gitu, teman-temannya banyak, semuanya banyak gitu kan. Jadi masjid-masjid banyak, semuanya enak gitu kan, makanan-makanan halal gitu kan. Tapi ketika kita pergi ke luar negeri, contoh aku kan sekarang di Jepang gitu kan. Jepang itu bukan negara muslim ya. Ya, negara yang non-muslim ya gitu, mayoritasnya. Nah, kita sebagai kaum minoritas muslim di Jepang, ini kita harus bisa beradaptasi dengan makanan-makanannya. Kita harus bisa beradaptasi dengan kondisi bagaimana kita bisa beribadah. Ya harus seperti apa, ya kan? Kita di sini di Jepang ya nggak bisa memaksakan seperti di Indonesia dong. Pengen bisa sholat id lah, terus maksa ke perusahaan dan lain sebagainya. Pengen bisa sholat Jumat gitu kan, terus ya itu karena itu resiko lah. Resiko merantau tuh seperti itu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin kalian nggak siap dengan hal-hal seperti itu, mendingan jangan merantau. Ya, tapi kalau menurut aku, merantau itu membuat kita punya seni bertahan hidup. Dan kemudian yang kedua teman-teman, merantau itu seni menantang dunia. Kenapa seni menantang dunia? Karena aku selalu menganalogikan bahwasanya kita ini seperti ikan cupang yang ditaruh di dalam toples, yang setiap hari itu dikasih makan gitu kan sama pemiliknya. Jadi yang kita tahu tuh cuma di situ-situ doang, ya kan? Kita nggak tahu bahwasanya lautan itu dalamnya seberapa, di sana ada apa aja, danau ada apa, sungai ada apa, nggak tahu gitu kan. Dan suatu ketika ikan cupang ini dilepas ke lautan, ya, misalnya dilepas ke lautan, dilepas ke danau atau ke sungai gitu kan. Dan kita bertahan hidup di sana, dan merantau itu seperti itu teman-teman. Yang tadinya kita di ruang lingkup yang kecil, ya kan, yang kita cuman ya tahu ya cuman itu aja, kemudian kita dilepas ke lautan yang lepas, di sana banyak hewan-hewan buas yang siap menerkam kita, benar nggak? Kita bakal bertemu dengan orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang tidak sejalan dengan kita, orang-orang yang bahkan bersiap untuk terus menjatuhkan kita teman-teman. Di tanah rantau itu seperti itu, keras banget. Dan kita harus bisa fleksibel, ya kan? Kita harus memiliki banyak cara untuk bertahan hidup. Bagaimana kita bisa memperbaiki hubungan-hubungan, bagaimana caranya kita bisa menghadapi sikap dari orang yang seperti ini harus seperti apa, orang yang kayak gini harus bagaimana, orang yang kayak gini harus seperti apakan gitu. Dan aku mempelajari banyak hal gitu kan di tanah rantau ini gitu kan. Aku bertemu banyak sekali jenis-jenis orang gitu kan. Bukan hanya orang Indonesia ya, tapi orang Jepang juga gitu kan. Jadi kita bisa belajar dari karakter mereka. Jadi benar-benar kita menantang dunia lah gitu kan. Siap gagal, ya kan? Sakit kita sendirian. Semuanya sendirian, ya kan? Jadi menambah lah gitu, benar-benar kekuatan kita tuh. Saat sendirian tuh benar-benar kita bertambah kuat teman-teman. Beda kalau misalkan contoh nih. Aku kalau misalkan pergi kemana-mana waktu di Indonesia itu pasti bawa teman. Takut. Gitu kan, takut ada apa-apa, malu dan lain sebagainya. Tapi ketika di tanah rantau teman-teman di sini ya, aku nggak ada siapa-siapa, ya kan? Ya mau gimana lagi? Kita harus berani sendirian, berani bertanya sendirian, ya kan? Meskipun bahasa Jepangnya nggak bisa, berani gitu kan? Ya gimana lagi? Itu nggak ada cara lain, ya kan? Gitu. Nah kemudian yang ketiga, merantau itu merupakan seni membuka mata. Jadi merantau itu membuat aku benar-benar membuka mata selebar mungkin dan melihat bahwasanya dunia itu luas ternyata gitu kan. Nggak sempit, nggak hanya di situ-situ aja. Nah biasanya orang-orang yang berpikiran sempit, orang-orang yang melihat dunia itu sempit, dia akan kaku. Jadi ketika melihat perbedaan, ketika melihat perbedaan pendapat dengan dia, perbedaan prinsip gitu kan, dia akan kaku dan cenderung mudah menyalahkan orang lain, mudah marah lah. Wah kamu salah, kamu salah, kamu salah. Jadi mudah menyalahkan, kamu kafir, kamu dosa, kamu masuk neraka dan lain sebagainya. Itu karena pengetahuannya yang sempit, jadi melihat dunia itu sempit gitu kan. Dan aku pun mungkin sempat ada di posisi-posisi itu ya, di zaman-zaman SMP, zaman-zaman SMK gitu kan, karena wawasannya belum terlalu luas. Jadi melihat dunia itu hanya di situ-situ aja. Dan setelah merantau, membuat aku benar-benar membuka mata lebar mungkin teman-teman, selebar-lebarnya, bahwasanya banyak perbedaan di dunia ini gitu kan.
Indonesia dan Jepang tuh bener-bener berbeda. Bahkan budayanya berbeda. Cara pandang orangnya beda-beda. Bagaimana cara Jepang memilah-milah sampah dan Indonesia memilah sampah seperti apa? Bagaimana cara orang Indonesia peduli dengan lingkungan dan orang Jepang peduli dengan lingkungan? Bagaimana Indonesia lebih peduli dengan orang-orang saling membantu, ya kan, bertetangga. Jepang ini masing-masing gitu. Jadi benar-benar membuat banyak perbedaan gitu kan. Dan kita jadi lebih toleransi. Kalau di Jepang tuh nggak tahu, aku jadi lebih toleransi aja gitu kan. Jadi kayak lebih, oh ya udahlah gitu kan. Setiap orang beda-beda kok. Oh ya udah, setiap orang memiliki prinsipnya masing-masing, memiliki sudut pandangnya masing-masing. Jadi nggak memaksakan gitu. Aku pun jadi banyak belajar setelah merantau ini, teman-teman. Jadi kayak ya lebih menghargai perbedaan gitu. Oh beda pendapat ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi nggak maksain lu harus sama gua gitu kan. Lu harus sama nih sama saya gitu kan. Seperti itu ya. Jadi tadi yang pertama seni bertahan hidup, seni beradaptasi, ya kan. Yang kedua seni menantang dunia. Yang ketiga kita jadi memiliki seni membuka mata selebar mungkin, melihat dunia itu lebih luas, jadi nggak sempit. Jadi bener-bener wawasan tuh luas. Dan aku saranin banget buat teman-teman semua, dalam hidup kalian harus coba satu kali aja untuk merantau, gitu kan. Merantau, keluar dari rumah kalian, keluar dari zona nyaman kalian, keluar dari lingkungan kalian. Maka kalian akan menemukan banyak hal-hal luar biasa di luar sana. Mungkin kalian merasa nggak sih, di lingkungan kalian tuh nggak dihargai. Di lingkungan kalian, potensi kalian itu nggak ada apa-apanya. Dan aku merasakan itu, teman-teman. Di lingkunganku, aku ini apa ya? Seperti anak yang nggak memiliki guna, nggak ada potensi, nggak ada bakat, nggak terlihat gitu kan. Tapi ketika merantau, ya kan, bertemu dengan orang-orang lain. Dan di tanah rantau ini, aku benar-benar merasa aku ini memiliki bakat, potensi yang bisa dikembangkan gitu. Dan aku sangat dihargai di sini, teman-teman. Gitu. Dan aku benar-benar merasa setiap orang pasti memiliki tempat yang tepat gitu kan, yang bisa menerima dia itu seperti apa, sebagai apa. Jadi kalau misalkan kalian merasa di lingkungan kalian gak dihargai, kalian gak nggak ada yang bisa melihat potensi kalian, keluar dari sana, cari tempat baru yang bisa menghargai potensi kalian, dan di sanalah kalian bisa berkembang. Itu pesan dari aku. Mudah-mudahan Lebaran kita kali ini dapat memberikan banyak pelajaran. Mudah-mudahan video kali ini bisa membuka wawasan kalian lebih lebar tentang merantau di Jepang, merantau di luar negeri, tentang merantau lah ya. Jadi semangat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam SCTP dari Aoja. Bye bye.